Oke. Nanti kalau 21 ya berarti Apa yang begitu? 21. Ya. 22, 22. 23, 23. dan seterusnya ya. Jadi disesuaikan puluhannya berapa, satuannya berapa. Misalnya 25, 20 itu 20, 5 itu 5. Ya, berarti 25 gitu ya, 25. Dan seterusnya guys, kalau mau bilang 30 ya, intinya puluhan itu tinggal ditambah akhiran pi aja ya. Oke, itu untuk puluhan. Jadi nanti kalau teman-teman mau bilang 30 ya berarti 30 gitu ya. Nah, 30 itu 30. Terus nanti kalau bilang 40 ya berarti 40. 40. 50, 50. Nah, ini 50. 60, 6 tambahkan T jadi 60. 70 ya berarti 70 gitu ya. Tinggal tambahkan T aja di belakang ya. Itu untuk puluhan. Jadi contoh ya, misalnya gini guys, ada 45 gitu gimana ya bahasa Inggrisnya ya? 45. 45. Kalau 50 pas, 50 pas? 50. 50 ya. 15 apa 50? 50. 50. Karena kalau 15 15 ya. 15 15. Oke. 55? 55. Nah, oke, dan seterusnya. Misalnya ada 93 gitu gimana ya? 93. 93. 93. Oke, good. 93 dan seterusnya ya. Sampailah di angka 100. 100 itu apa? 100. 100. Nah, 100 itu ratusan. Berarti kalau 200 200. dan seterusnya. Sampailah di angka ribuan ya. 1000 itu 1000. 1000. Kalau 5000 5000. ya, dinyalakan lagi suaranya ya. 5000 apa guys? 5000 5000. 5000. Kalau 100.000 100,000. good. 100 itu 100, ribuan itu 1000. 100,000. Berarti 100,000. Nah, seperti itu ya. Sampai kita di angka juta. Juta itu million. Berarti 1 juta adalah 1 Million. Kalau 20 juta 20 million. 20 million. Next sampai di angka miliar ya. Miliar itu billion. Jadi 1 miliar itu apa? 1 1 billion. 1 billion. Very good. Dan seterusnya ya. Ini namanya cardinal numbers ya, atau bilangan bulat. Jadi untuk jumlah sesuatu gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan. Dan sekarang kita beralih ke sebelah kanan ya. Ada ordinal number. Kalau ordinal number seperti yang saya bilang tadi, itu bilangan bertingkat ya, atau bilangan urutan. Jadi bukan lagi 1, 2, 3, tapi ke 1 atau pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau mau bilang pertama itu first ya, boleh teman-teman coba dibaca first. Kalau kedua apa guys? Kedua Second. second ya, second. Ketiga third ya, third. Keempat Fourth. ada TH di belakang jadi fourth. Nah, teman-teman kalau mau nulis pakai angka juga bisa ya. Jadi kayak
first itu kan akhirannya S sama T ya. Jadi kalau pakai angka ya 1 ST gitu. Itu berarti first gitu ya. Begitu juga second. Second kan akhirannya N sama D ya. Ya berarti second itu 2 ND gitu. Berarti itu second. Ketiga akhirannya kan R sama D ya, third. Ya berarti 3 RD. Dan untuk keempat sampai ke 20 caranya gampang. Keempat sampai ke 20 tinggal diakhiri dengan huruf TH aja. Jadinya nanti tambahkan th gitu ya. Misalnya keempat kan fourth. Nanti ada TH-nya fourth gitu. Fourth. Kelima fifth. Keenam sixth. Ketujuh seventh dan seterusnya. Coba kita baca dong keempat tadi gimana guys? Keempat. Fourth. Fourth. Nah, fourth. Gitu ya. Kelima. Fifth. Fifth. Nah, fifth. Ke-10. Tenth. Tenth. Nah, gitu ya. Tenth. Ke-11. 11. 12. 12. Ke-13. 13. 13. 13. Ke-14. 14. 14. Ke-15. 15. Bukan 15 ya, tapi 15. 16. 16. 17. 17. 17. Nah, ini kemudian ada ke-20. 20 kan 20. Kalau ke-20 berarti tambah TH. Jadi 20th. Gimana, guys? 20. 20th. Very good. Ya. Dan nanti untuk ke-21 dan seterusnya caranya gini. Kita kembali ke atas tadi ya. Ke-1 itu kan first. Berarti ke-21 21st. Dan seterusnya ya. Kedua second. Berarti kalau ke-22 22nd. Kalau ke-23 23rd. Ke-24 24th. Ke-25 25th. Oke. Dan seterusnya ya. Misal ya, ada ke-41 itu gimana ya? Ke-41. 41st. Oke, 41st ya, 41st. Oke. Kalau misalnya ke-57 very good. Oke, dan seterusnya ya, sampailah ke angka 100. Ke 100 berarti tinggal tambah TH aja. Jadi 100. 100. Kalau ke 101 balik ke first lagi. Jadi 100. Dan seterusnya. Oke. 100 first, 100 second, dan seterusnya. Easy ya guys, mudahan ya. Semoga. Easy easy lemon squeezy ya, mudah insyaallah. Oke. Itu adalah ordinal numbers, bilangan urutan, dan saya mohon maaf ya, tadi ada kesalahan dari saya ketika bilang atau menulis angka 40 ya. Saya tadi tulisnya 40 sebelah kiri ini ya. Ini harusnya tanpa U tadi. Saya sorry, 40 itu tanpa U ya. Tulisannya gini harusnya. Sorry. 40. Nah, like this one ya. Okay, it's not 40 like that. Okay, so I think that's it. Dan ini adalah cardinal ordinal numbers dan ini contoh penggunaannya ya.
floors of a building, lantai gedung bertingkat, itu pakainya adalah ordinal ya. Bilangan bertingkat atau bilangan urutan. Boleh dong coba kita baca kalimat yang pertama gimana tuh ya? Our office, gimana guys? Our office. On the second floor. Second floor. Our office, kantor kantor kami berada di second floor, itu berarti lantai Dua. lantai 2. Di lantai kedua gitu maksudnya ya. Next, yang selanjutnya coba she lives She lives On the third floor. she lives on the third floor. Artinya dia tinggal di Lantai 3. di lantai 3. Itu maksudnya di lantai urutan ketiga. Gitu ya. Berarti sekali lagi ini pakai kardinal apa ordinal guys? Ordinal. Ordinal ya. Oke, very good. Next untuk dates, tanggal ya. Nah, coba dong kita baca lagi untuk tanggal nih kalimatnya. Their Independence Day Independence Day is on the 4th of July. July. Their Independence Day, hari kemerdekaan mereka, is on the adalah tanggal 4th. Ada TH-nya bacanya 4th ya. 4th of July. Di tanggal 4 Juli. Nah, ini ya karena tanggal pakai urutan ya ada TH 4th. Ini versi British ya. July or July? July. Artinya Juli, bahasa Inggrisnya July ya. Ini versi British everybody. British itu versinya orang UK ya, United Kingdom, orang Inggris sana. Jadi tanggal terus bulan gitu. Tapi kalau versi American itu bulan dulu baru tanggal. Nah ini nih bawahnya. Boleh kita baca guys? Today is Seven. hari ini tanggal 7 Maret. Ini versi American ya, versi orang Amerika seperti ini. Jadi bulan dulu baru tanggal. Oke, kalau versi orang Amerika. Dan di Amerika itu ya, mereka lebih simple guys. 7 itu walaupun ada TH-nya harusnya ya tanggal ke-7, tapi mereka nggak pakai TH. Nah, karena itu sudah jelas tanggal, kan ada March-nya gitu. Tapi tetap ya 7 tanpa TH tetap dibaca 7 karena itu jelas tanggal. Detailnya next meeting ya, kita bahas tentang dates teman-teman, tentang tanggal. Oke, tapi sekilas seperti itu bahwa tanggal pakai ordinal. Next, sequence or order ya, urutan apapun. Boleh kita baca contohnya? This is It has happened. Artinya happened. Ini pertama kalinya hal ini terjadi. Nah, itu kan ada urutan nih pertama. Bisa jadi suatu saat ada kedua kali. First time. Next, boleh dibaca contoh selanjutnya. I am The second in my family. Child or child, Kak? Child. I am the second child. In my family. Artinya adalah aku anak kedua. di keluarga. I am itu dibaca ayam atau I am? I am boleh, I am boleh, Ayam boleh. Boleh, Oke. semuanya boleh ya. Oke ya. Ayam. Jadi ini urutan apapun ya. Tadi ada urutan kejadian, urutan anak, urutan apapun lah ya intinya. Pokoknya sequence. Termasuk urutan centuries ya atau abad. Nah, jadi abad keberapa gitu.
Boleh kita baca contohnya, everybody? Shakespeare 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 in was the Was born in the the 16th century. century. Artinya apa sih? Shakespeare nama orang ya. Shakespeare lahir Lahir tanggal Dan lahir di abad ke-6. Nah, bilang 16-nya juga ada TH-nya, jadi 16th. Gitu. Gimana, guys? 16. Berarti semua yang ada di sini pakai cardinal apa ordinal numbers? ordinal. numbers. Ordinal numbers ya, pakai bilangan urutan. Oke. That's it. Dan sekarang kita belajar bagian selanjutnya yaitu years, tahun ya. Kita sering bingung ya untuk menjelaskan atau menyebutkan tentang tahun. Padahal itu gampang banget. Caranya gini ya. Kalau tahun itu terdiri dari 4 angka, itu cara bacanya per 2 angka aja. Misalnya ada 1984 seperti ini. Gampang ya, 19 itu 19, 84 itu 84. Sudah, berarti 1984. Sudah, selesai. Begitu juga 1941. Jadinya gimana guys? 19 itu 19, 41 itu apa? 1941. 41. Jadinya ya 1941. 41. 1999. 19 itu 19. Bilang 99. 99. 1999. Misalnya 1945 ya, tahun kemerdekaan kita nih. Berarti 1945. 1945. Easy ya, mudah kan ya? Easy. Free. Alhamdulillah. Amin. Insyaallah. Ya. Oke, bahasa Inggris itu mudah sebenarnya teman-teman ya. Pokoknya praktek terus-menerus saja ya. Jadi bacanya per 2 angka. Tapi ya ada pengecualian. Exception itu pengecualian ya. Untuk tahun 2000 sampai 2010 kita nggak bisa baca per 2 angka. Tahun 2000 itu kan 2000 ya. 2000 itu 2000. Nah, nanti kalau kita baca per 2 angka jadi 2000 gitu kan nggak bisa ya. Jadi bacanya 2000 ya 2000. Terus 2000 berapa gitu ya? Ya berarti 2000 and angkanya. Contoh ya ada 2006. 6 itu kan 6. Berarti 2006. 2005. 5 itu 5. Ya berarti 2005. 2008. 8 itu 8. Berarti 2008. Ini sampai 2010 ya. 10 itu 10. Berarti kalau 2010 gimana guys? 2010. 2010. Caranya seperti itu. How Okay. about 20? What about what? How about 2010? 2010. Nah, oke. Alright. Oke, good. Jadi gini, setelah tahun 2010 itu lebih mudah lagi. Kita tetap bisa pakai 2000 and berapa. Bisa juga dibaca per 2 angka ya. Per 2 angka tadi ya balik lagi ke aturan awal. Jadi termasuk 2010 ya, termasuk 2010 dan setelahnya ada 2 alternatif atau 2 cara. Dua-duanya bisa digunakan dan benar. Contoh 2012 kita pakai 2000 and 12 itu 12. 2012 itu benar juga ya. Tapi kalau dibaca per 2 angka lagi juga boleh. 2012 kan 20 sama 12. 20 itu 20, 12 itu 12. Berarti ya 2012. Dua-duanya benar ya. Si Santi tadi benar, jadi 2010 boleh, 20 berapa gitu. Oke. Sekarang 2026 ya. Kalau pakai 2000 n jadi gimana guys? Coba 2026.
Kalau pakai per dua angka 2026 2026. Okay, understand everybody? Understand? Oke, dan ini adalah bagian yang terakhir ya di slide selanjutnya. Setelah itu kita diskusi dan nanti kalau waktunya nggak cukup kita belum bisa ke breakout room ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Oke, bagian yang terakhir adalah decimal number atau bilangan angka di belakang koma ya. Jadi angka desimal biasanya dipakai untuk menyatakan harga ya. Biasanya di dolar gitu kan berapa dolar, berapa sen kan gitu. Berat ya, tinggi badan, serta termasuk uang seperti dolar. Nah itu tadi ya, atau sen. 1 dolar itu 100 sen ya. 1 dolar itu 100 sen. Nah gini bedanya sama bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Indonesia kan desimal itu koma ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu titik, teman-teman. Bukan koma, tapi titik ya. Jadi seperti ini nih, 0.3. Kalau di kita bilangnya kan 0,3 gitu. Dan titik itu bilangnya poin ya. Bukan dot, itu bukan, tapi poin. Jadi kalau 0,3 ya berarti 0 itu 0. Titik itu poin, 3 itu 3. Berarti gimana guys? 0.3. Atau kata 0 itu boleh kita bilang not ya. Not itu 0 ya pribadi. Jadi not point 3. Not point. Not point. Not point 3. Boleh juga. Point 3. Jadi pakainya bukan koma ya, tapi point. Oke. Terus di sini selanjutnya ada 3,45. 45 bukan 45 ya, tapi 45. Jadi per angka gitu. Jadi gimana ya? 3,45 itu berarti 3.45. Good. Jadi bacanya per angka aja, bukan 45. Kecuali kalau ada mata uangnya ya. Nah, itu baru 45 dollars gitu misalnya atau cents. Itu baru ya. Jadi kalau nggak ada mata uangnya per angka aja. Oh, yang belakang koma berarti ya, Kak? Yang di belakang koma, benar sekali. Karena itu bilangan apa? Bilangan sisa kan? Yes or no, everybody? Di belakang koma. 98,4. 98 itu 98. 4 itu 4, berarti 75,9 gitu gimana ya guys? 75,9. 75.5. Oke, 75. Oke. 75,9. 75. 20,44 gitu gimana ya? 20.44. 20.44. Seperti itu ya. Jadi belakang koma dibaca per angka aja. Kecuali kalau ada mata uang seperti ini nih, 1 dolar, 55 cents. Nah, itu kita bacanya gini ya, $1, 1 dolar. Terus kita pakai, karena biasa untuk speaking nggak usah pakai poin, langsung aja $1, 55 cents atau $1.55. Seperti itu ya. Itu karena ada mata uangnya. Jadi bukan 55 tapi 55 seperti itu guys. Coba misal ada 1 dolar, 75. Jadi gimana ya? $1.75.
$1.75. Pakai kata cents boleh, nggak pakai cents juga nggak apa-apa karena itu sudah jelas ya. Oke, dan yang terakhir ada $700 karena ini koma 00 ya dibulatin aja ya. 700 itu apa, everybody? 700 $700 itu ya $700. $700. Ada yang tahu kenapa dollarnya ada S-nya? Do you know? Lebih dari satu. Oh ya, Karena 700 kan Kenapa, lebih Kak? dari satu ya. Karena Kenapa, Kak? Lebih dari satu. Kan lebih dari $1 kan? Oh, Kalau oke, lebih oke. dari satu I tambahkan see. S aja. Dollars sih tadinya. Kalau $2 gitu, Kak, berarti Ya. tetap ada Ada S-nya S-nya. enggak ya? Iya, ada $2 jadinya gitu. Yang nggak ada S-nya cuma Oke. satu aja. Oke, One. oke. Nah, seperti itu. Oke ya. Dan ini catatan untuk teman-teman. Ingat ya bahwa kita menggunakan tanda koma untuk memisahkan ribuan. Hati-hati dalam penggunaan tanda koma dan titik. Jadi singkatnya gini guys. Saya tuliskan di sebelah kanan sini ya. Bedanya sama bahasa Indonesia tuh gini. Kalau Indonesian ya, itu ketika kita nulis 1.000 itu kan 1000 ya. Terus kalau 1,000, nah ini baru bilangan desimal kan. Tapi kalau di bahasa Inggris ya, di English ya, 1.000, kalau titik itu justru yang desimal. Tapi kalau 1,000, nah ini justru 1000. Nah, itu bedanya ya. So that's the difference. Okay? Do you understand everyone? Yes, Understand. understand, Kak. Berarti Oke. kebalikannya ya. Itu ya, kebalikan. Dan sekali lagi kalau di bahasa Inggris bilang koma tadi bukan koma, tapi apa? Point. Point. Very good. Ya, so smart. Silakan guys, kalau ada pertanyaan ya, materinya memang agak padat untuk hari ini. Silakan kita masuk ke sesi diskusi, please. Boleh diangkat tangannya, apa pertanyaannya? Come on. Bro Rifki, silakan bro. Good morning. Silakan Bro Rifki. Okay, good morning. Thank you so much for these opportunities. Well, okay, welcome bro. If you don't mind, what is the difference between British English and American English? Bedanya, ini dalam apa bro? Dalam angka atau apa? Dalam keseluruhan atau apa ya? Dalam secara umum, generally. Oke. British English itu bahasa Inggrisnya orang Inggris sana ya, orang UK gitu, United Kingdom. Tapi kalau American English bahasa Inggrisnya orang Amerika. Jadi ada beda. Contohnya kayak kalau dalam angka ya, contoh tanggal ya. Tanggal tadi kalau di versi British kita lihat, nah ini tanggal dulu baru bulan ya. Tanggal dulu baru bulan. Tapi kalau American bulan dulu baru tanggal. Nah, itu salah satu bedanya. Di sisi lain ya, ada beda di beberapa kata ya. Jadi beberapa kosakata itu ada perbedaan di versi British maupun American. Contoh ya, kalau di American bilang celana panjang itu long pants. Tapi kalau di versi British bilangnya itu trousers. Nah, jadi itu salah satu contoh ya kata yang berbeda padahal sama-sama celana panjang gitu. Oke, di versi British bilang anak-anak itu children. Tapi kalau di American itu kids. Nah, jadi ada beberapa kata yang memang mereka punya versi sendiri gitu, Bro Rifki. Di sisi lain yang paling jelas kelihatan adalah accent ya. Accent itu apa guys? What is accent? Logat. Logat bicara. ya. Atau ya logatnya ya. Kalau versi British, teman-teman nggak asing kan ya ketika bilang about gitu. That's not
ya. Oke, jadi di versi British itu R-nya benar-benar akan bisa hilang ya. Ada huruf T, Tapi T-nya kita nggak dibaca. umumnya pakai apa, Kak? Gini, karena kita dari negara yang bukan berbahasa Inggris ya, jadi kita boleh pakai Ya. versi yang mana aja yang kita mau. Kalau saya sih sering ke American-nya ya, versi American. Tapi Oke. saya juga belajar versi British-nya ya. Jadi Iya. kalau kita ketemu orang yang pakai versi British, nggak bingung gitu teman-teman. Kita bisa Oke, oke. menyesuaikan seperti itu. Oke? Okay. Kak. Oke, Thanks a thank you, lot, Kak. bro. Oke, pleasure. Jadi boleh lah ya. Teman-teman kalau bilang tentang accent ya, accent itu kan logat. Sekalipun orang India itu kan punya logat sendiri kan? Yes or no? Yes. Yes. Orang Yes. Jawa juga. Orang Jawa Like juga. Japanese. Japanese. Nah. Jadi sebenarnya gini guys, bahasa Inggris itu yang penting lawan bicara kita nih paham, ya sudah selesai. Kan gitu kan? Oh, iya. Kalau kita harus 100% benar dan Mengikuti. sempurna itu, wah kita nggak akan ada peningkatan ya. Tapi Oke. aku sering kena polisi grammar, bro. Pasti dari orang Indonesia sendiri. Iya nggak, sister? Iya, Nah temen. itu. Kalau kita ngobrol sama bule, nggak ada polisi grammar ya, polisi apa ya pengucapan nggak ada ya. Tapi kalau kita ngobrol sama orang dari negara sendiri biasa kita dikoreksi, wah ini harusnya gini, udah don't care ya, udah nggak usah peduli teman-teman, ya sudah yang penting kita berani praktek itu sudah plus point. Oke. Oke. Oke, good. Kita buat apa ya, santai aja guys, jadi jangan dipikir wah ini sulit, enggak, campur-campur bahasanya juga nggak masalah ya. I want to belajar tentang English. Nah, itu kan dicampur-campur banget tuh bahasanya. Aku ingin belajar tentang bahasa Inggris. Nggak masalah. Itu bagus ya untuk belajar daripada kita diam. Nah, itu sangat beda gitu, teman-teman. Oke, clear enough? Cukup jelas? Enough. Ada lagi pertanyaan? Silahkan, brothers and sisters. Nggak ada. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, boleh dong sekarang praktek ya. Nah, praktek teman-teman adalah di part ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang basic ya, dari dasar banget, memang saran dari saya harus ditulis gitu. Soalnya dengan menulis teman-teman bisa lebih ingat ya. Ini dia. Tell us about yourself using numbers. Tell us, ceritakan kepada kita about yourself, tentang dirimu, using numbers, menggunakan angka. Setelah ini ada contohnya ya kalimatnya. Tell us about your 2 favorite things using ordinal numbers. Ceritakan kepada kita tentang 2 favorite things, 2 benda atau hal favoritmu, using ordinal numbers, menggunakan bilangan bertingkat tadi. Tell us about prices or quantities in your daily life. Ceritakan kepada kita tentang prices, harga-harga, atau quantities atau jumlah sesuatu ya, in your daily life, dalam kehidupan sehari-harimu. Say a phone number or favorite number. Nanti boleh disebutkan nomor HP teman-teman ya, atau angka favorit, tapi pakai nomor random aja nggak masalah untuk praktek ya, sekedar praktek. Nah, contohnya seperti ini. Nanti yang bagian ditebali ini diganti ya. Misalnya I am 24 years old. Aku 24 tahun. Nah, disesuaikan dengan umur teman-teman sekarang berapa ya. I was born in 2001. Saya lahir di tahun 2001. Disesuaikan ya tahun lahirnya. I have 2 siblings. Siblings itu saudara ya. Jadi aku punya 2 saudara, entah sister, brother ya. Siblings itu saudara kandung. Silakan disesuaikan ya, tinggal diganti aja yang ditebalin. Kemudian 2 benda atau hal favorit teman-teman. My first favorite drink is cafe latte. Minuman favorit pertamaku adalah cafe latte. Because it tasted creamy and relaxing.
karena rasanya creamy dan juga relaxing ya, menenangkan gitu. Kemudian yang kedua apa ya? My second favorite drink, minuman favorit keduaku ya, adalah ice lemon tea. Ice lemon tea because karena it is fresh and refreshing. Itu segar dan menyegarkan. Nah, ini kan contohnya minuman ya. Nanti teman-teman boleh diganti. Misalnya my first favorite thing, atau thing itu benda ya. My favorite thing gitu, boleh. Atau mungkin apa ya, animal ya, misalnya cat atau apa, boleh. Intinya dua apa ya, sesuatu yang teman-teman favoritkan atau apa gitu. Silakan disesuaikan. Next, yang ketiga ya, I usually spend around 50,000 rupiah for snack. Biasanya teman-teman tuh jajan tuh sampai berapa sih uang yang dikeluarkan gitu ya. Snack itu jajan kan. Aku biasanya menghabiskan around sekitar 50,000 rupiah, 50.000 rupiah for snack, untuk camilan, untuk jajan. Biasanya teman-teman kalau jajan sampai berapa, nanti disebutkan aja. Terus air yang diminum dalam waktu sehari atau setiap hari itu berapa? Misalnya I drink 2.5 liters of water every day. Aku minum 2,5 liter air setiap hari. Nah, nanti teman-teman misalnya, aduh bro, saya nggak ngitung berapa. Ya, dibuat apa ya, random gitu aja, nggak apa-apa guys, untuk praktek ya. Kemudian my phone number is, nomor teleponku adalah, diacak aja nggak apa-apa. Atau real nomor telepon teman-teman juga boleh. Dibacanya per angka ya. 081234567890 misalnya. Ada yang mau nyoba? Boleh dong teman-teman, diangkat tangannya, namanya diganti nama masing-masing. Yang namanya masih pengguna Zoom diganti nama masing-masing dulu ya. We have si Santi, silahkan si Santi. Good morning si Santi. Sorry, masih di mute, sister. Boleh dinyalakan? Yes. I'm so sorry, I forgot. Okay. Anyway, where are you from, si Santi? I live in Bojonegoro. Bojonegoro. Okay, good. Okay, please, you can try your speaking. Okay, thank you. I am 34 years old. I was born in 1991. I have 4 children. My first favorite drink is avocado juice because it is very nice for my healthy. My second favorite drink is lemon juice because it is very nice for my skin. And my phone number is 081. Sorry, I forgot. 081330468 and 663. Okay. Thank you. Thank you, si Santi. No correction ya, I think. Tidak ada koreksian. Oke, tapi mungkin di bagian phone number kita nggak perlu pakai N ya, karena kan itu masih satu gitu kan. Okay. Thank you, bro. Thank you, si Santi. Good job. The next one, Bro Ahnaf. Let me give the chance to you. Hello, Bro Ahnaf. Good morning. Hello, thank you so much. Welcome, bro. I am 20 years old. I was 21 years old. Iya bener ya bro. Iya bro, iya boleh. I was lanjut. Born. Saya sambil ngetik kalau ada yang perlu saya koreksi ya. I was born in 2005. I have. Itu apa artinya? I have, ini saudara bro. Berapa saudara yang bro I have miliki? 4 siblings. Oke. My first favorite drink is dark coffee.
because it menambah energi berarti apa? Oke, boost my energy. Gitu. Bilangnya gini nih, bro. Boost my energy. Boost my energy. Nah, dari chat box ya. Oke. I usually spend around 10,000 rupiah for snacks. I drink 2-3 liters of water every day. My phone number is 0815 and 2828-2995. Thank you. Thank you, bro. Thank you so much, bro Hanaf ya. A bit correction, sedikit koreksian tadi ketika bilang tentang menghabiskan. Jadi aku menghabiskan bukan spin tapi spend bacanya ya. Spend. Oke. Okay. Thank you, bro Hanaf. The next we have sister ya, sis Akila Afia. Hello, sister. Sis Akila ada? Hi. Okay. Yes, please. I am 18 years old. I was born in 2007. I have two brothers. My first favorite drink is ice black coffee. And my second favorite drink is iced tea because it is fresh. I usually spend around 50,000 rupiah for snack. I drink iced coffee black four cup in week. My phone number is 08575754 99720. Thank you, very good ya. Sis Akila, it's not zero ya, zero. Oke, pakai Z ya, I. Oke. Thank you, sis Akila ya. Good job from you. Next, Bro Solihin ya. Silakan, Bro. Halo, good morning. Good morning, bro. Okay, Bro Solihin, please. Yes, I am 38 years old. I was born in 1847. I have siblings. My first favorite drink in cafe latte. And relaxing. My second favorite drink is ice lemon tea because it is fresh and refreshing. I usually spend around 50,000 rupiah for snacks. I drink 1.5 liters of water every day. My phone number is 0823544171. Thank you. Thank you, Bro Solihin. Thank you so much. Sorry, tadi tahun lahirnya berapa, Bro? Pakai bahasa Indonesia dulu, boleh? 19 berapa? 1987. Nah, gimana, Bro? Bilangnya 1987. 19 itu apa, Bro Solihin? 19. Oke. Kemudian 87. 87. Nah, berarti ya 1987 gitu ya. Oke. Sorry. Good job, bro. No problem. It's okay ya. Very good from you. Thank you so much. Bro Solihin, the next Sis Najma Afifa. Hello, sister. Good morning. Hello, bro. Please, sister.
I am 18 years old. I was born in 2008. I have two siblings. My first favorite drink is green tea because it tastes creamy and relaxing. My second favorite drink is mango juice because it is fresh and refreshing. I usually spend around 20,000 rupiah for snacks. I drink 2.5 liters of water every day. My phone number is 081295868337. Thank you. Good job ya. No correction ya, Sis Najma. Thank you so much. Very good from you. The next, let me give to another man ya. We have Bro Fahri. Ada nggak Bro Fahri? Halo. Good morning, bro. Morning. Okay, please, bro. That's your turn. Turn itu giliran ya. Silakan, ini giliran Bro Fahri. Come on. Yes. I am 18 years old. I was born in 2007. I have two siblings. My favorite drink is Americano coffee because it's tasted bitter and strong. My second favorite drink is milk tea because it is creamy and sweet. I usually spend around 20,000 rupiah for snacks. I drink 2 liters of water every day. My phone number is 0815381367920. Thank you. Thank you, Bro Fahri ya. Very good. You have a nice English ya. Bahasa Bro Inggrisnya Koko, I'm juga. sorry. Very good. Thank you. Bro Yes. Koko, I'm sorry. Can I try first? Sure, bro. Go ahead, First, bro. I must go to pray after this meet. Yeah. Okay. Yeah, bro. Please, bro. Okay, I'm sorry. Go ahead. Okay, my turn. I'm 27 years old. I was born in 1999. I have two brothers. I live in Aston apartment on second floor. Yesterday is my birthday party, and I spent around 7,000 rupiah for a dinner. I drink 4.5 liters cola, and you can keep my WhatsApp number is 08529431 and 0078. Thank you. Thank you, bro. Thank you so much, bro Ainul ya. And happy birthday, bro Ainul ya. Thank you. Okay. Yesterday you had a birthday party ya. Happy birthday for you. Thank you. Thank you. Happy birthday, bro. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Maybe some of you first ya guys. Beberapa dulu dari teman-teman. Thank you yang belum saya tunjuk. Be patient ya, sabar dulu. This is a big class ya. Ini kelas besar. Next time ya, pokoknya teman-teman kalau sering angkat tangan pasti saya notice juga ya. Dan hari ini memang waktunya agak ini ya, kesita banyak karena penjelasan materi yang cukup padat teman-teman. Karena memang ada beberapa materi kita yang memang saya harus memahamkan teman-teman banget ya, karena materi yang sangat mendasar seperti perkenalan, angka ya, waktu, kemudian pola kalimat seperti itu memang harus paham ya teman-teman. Dan nanti ada juga materi yang memang kita harus banyak praktek seperti kayak hobi kemarin, kan itu sedikit materinya ya, tapi teman-teman banyak prakteknya. Jadi kita sesuaikan ya dengan materi yang ada. Thank you. Dan untuk koreksiannya tadi sudah saya koreksi.
saran dari saya ditulis, dibaca, diulang-ulang terus-menerus ya teman-teman, dan jangan takut untuk salah. That's it. Oke, dan untuk kelas kita saya sudah komunikasi dengan admin ya untuk segera menyalakan fitur chat yang ada di grup WhatsApp. Nanti insya Allah segera mungkin akan dinyalakan. Teman-teman bisa interaksi di sana. Dan nanti sesekali ada English session ya. English session itu adalah ketika nanti ada admin yang melempar topik ya. Dan teman-teman harus menjawab pakai bahasa Inggris dengan mengetik di grup tersebut. Jadi belajarnya bukan cuma di Zoom aja ya, tapi teman-teman bisa ke WhatsApp. Nanti ada tutornya sendiri di WhatsApp itu ya. Ada admin yang bagian di sana ya. Oke. Dan kedepannya ada juga ada tambahan fasilitas untuk teman-teman, tapi nanti insya Allah saya sampaikan di pertemuan kelima ya. Itu nanti ada platform lainnya dan itu gratis untuk teman-teman. Nanti bisa ketemu teman dari kelas yang lain juga, dari level yang lain juga. Jadi banyak ya sebenarnya yang bisa teman-teman dapatkan di Speaking Partner ini. Tapi pokoknya diikutin terus saja kelasnya hari demi hari, dan kalau bisa video rekaman di-download ya biar bisa diputar sewaktu-waktu. Thank you everybody. Thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. Thank you so much. Dan untuk besok materi kita masih berhubungan dengan materi hari ini ya. Besok kita akan belajar tentang waktu insya Allah. Jadi kita akan belajar tentang jam ya. Versi British bagaimana, versi American bagaimana. Jadi kalau teman-teman paham materi hari ini, besok itu akan jadi materi yang sangat mudah ya. Karena itu masih nyambung dengan materi hari ini. Tapi kalau hari ini masih belum paham, ya teman-teman besok mungkin agak kesulitan ya. Kenapa? Karena saya juga mengalaminya gitu teman-teman ya. Saya juga berawal dari kursus sama ya, sama kayak teman-teman. Jadi silakan nanti diputar ulang videonya, dipahami, dan kalau ada pertanyaan boleh kontak saya pribadi. Beberapa teman-teman sudah biasa kontakkan sama saya, cuman kadang saya nggak tahu ini bro atau sis siapa ya, soalnya memang nggak ada namanya dan teman-teman tidak menyebutkan nama, tapi tetap saya balas ya. Jadi pokoknya kalau ada pertanyaan di luar kelas silahkan kontak saya. Thank you guys, thank you for today. See you tomorrow. Thank you, Kak. Thank you, bro. Kak, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam. See you tomorrow. See you tomorrow. See you Okay, guys. tomorrow. Bye. Salam. Guys, if you wanna talking English with bisa tukaran IG atau WA. Thank you. WA, mau tak? Who speak? Yeah, if you want talking English with